Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenita Pertiwi SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Ponorogo angkatan kedua tahun 2024. Pada hari ini, Selasa 24 Desember 2024 akan melaksanakan PPL pertama modul ajar PBL pada pertemuan kedua materi Peran Organisasi Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Kelas 1 memimpin doa. Siapa doakan. Patriotisme dan nasionalisme pada diri kita. Silahkan salah satu memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Semua siswa silahkan berdiri. Saudaraku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang duduk kembali. Hari ini siapa yang nggak masuk, anak-anak? Banyak. Kemana? Sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit segera sembuh dan bergabung kembali kepada kita semua ya. Amin. Oke, hari ini sebelum memasuki pembelajaran akan saya berikan sedikit cerita. Saya mau cerita. Teman saya, anaknya teman saya itu anaknya pendiam, pemalu, kurang pede, padahal dia pinter, cantik. Nah, dia lebih suka menyendiri. Dia lebih senang di kamar, mendengarkan musik, kemudian membaca novel di kamar. Suatu ketika, wali kelasnya itu membujuk dia, mengajak dia untuk ikut organisasi. Awalnya dia menolak karena dia merasa insecure. Apakah saya bisa diterima oleh orang lain? Nah, gurunya tadi, wali kelasnya tadi itu membujuk, nggak apa, yuk ikut. Lama-lama dia mau, dia mencoba mau, kemudian dia ikut organisasi. Kalau di sini namanya OSIS ya, kalau di sekarang OSIS. Dia ikut OSIS, ternyata dia lolos. Kemudian dia mulai membuka diri, mulai mencari teman. Akhirnya dia dapat teman, dia bisa berbaur dengan orang lain, dia bisa
pede, dia mulai bisa berbicara di depan kelas atau bisa berbicara di depan orang banyak. Selain itu juga dia bisa memahami bahwa setiap orang itu berbeda. Dia juga bisa menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan individu dia sendiri maupun permasalahan dengan teman-temannya. Nah, dari cerita tadi, kira-kira organisasi itu ada manfaatnya nggak sih? Ada. Kalau dari kasusnya Dina tadi, manfaatnya apa organisasi itu? Bisa membuka diri, jadi lebih pede, lebih bisa berani berbicara di depan orang banyak. Jadi tidak semua orang itu bisa ngomong di depan orang banyak. Nah, jadi organisasi itu ada manfaatnya ya. Kita sepakat ya, organisasi itu punya manfaat ya. Ya, punya manfaat. Kemudian jika dikaitkan dengan Indonesia, Indonesia itu merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, berbeda-beda tetap satu jua. Maksudnya itu Indonesia itu memiliki keberagaman, baik dari segi agama, bangsa, atau budaya, adat, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meskipun keberagaman itu banyak, tapi pada masa penjajahan dulu, keberagaman itu dihilangkan. Mereka bersatu padu, ikut memperjuangkan melawan penjajahan baik itu Belanda maupun Jepang, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan itu. Perjuangan mereka itu baik secara individu maupun di bawah naungan organisasi atau perkumpulan. Nah, selain segi individual atau dari segi personal, keberagaman di Indonesia juga dalam bentuk organisasi. Ternyata banyak sekali organisasi-organisasi di Indonesia, baik itu organisasi nasional, partai, kemudian juga organisasi keagamaan. Salah satu organisasi keagamaan atau salah satu organisasi Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Sudah familiar ya dengan NU? Sudah. Oke. Dari sini kira-kira nanti kita akan bahas tentang apa? Dari deskripsi narasi yang saya jelaskan tadi, kira-kira kita bahas tentang apa? Ya, apa Prama? Oke ya, benar. Hari ini kita akan membahas tentang peran Nahdlatul Ulama di Indonesia. Akan kalian baca buku paket yang hari ini bawa buku paket, silahkan dibaca. Yang buku paketnya karena basah, silahkan buka link file buku paket yang saya kirim di grup kelas. Silahkan dibuka. Selain link buku paket, di situ juga ada link artikel, video YouTube tentang peran Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di buku paket bab 10, yang di buku paket atau di file buku paket di bab 10. Oke, silahkan kalian buka, kalian baca. Kemudian setelah kalian baca, silahkan tuliskan satu pertanyaan. Masing-masing dari kalian nulis satu pertanyaan yang mewakili atau yang kalian belum pahami dari bacaan tadi. Di bab 10 untuk buku paketnya, kemudian artikelnya ada artikel bab 10 peran Nahdlatul Ulama di Indonesia. Atas sendiri. Ya. Bab 10 dibaca ya kok? Oke. Sudah dapat pertanyaan? Sudah selesai? Oke, kalau sudah silahkan yang ingin membacakan pertanyaannya angkat tangan. Ayo. Oke, ayo Aldafa. Bagaimana NU menyelesaikan berbagai permasalahan pada masa sekarang? Bagaimana NU menyelesaikan permasalahan di masa sekarang? Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Ayo Farah, silahkan. Bagaimana perkembangan NU dari masa ke masa? Bagaimana perkembangan NU dari masa ke masa? Ada lagi? Ya, Mbak Tulus. Apa kontribusi NU dalam membangun bangsa Indonesia? Apa kontribusi NU dalam membangun Indonesia? Oke, ya, silahkan Haji. Apa saja program-program yang dilakukan NU untuk generasi muda? Apa saja program-program NU untuk generasi muda? Oke, yuk bagus. Bagaimana peran NU dalam
perjuangan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Ada lagi? Ya, Sela? Bagaimana peran NU dalam menjaga keutuhan NKRI? Ya, terima kasih. Ada 6 pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, 6 pertanyaan ini nanti kita jadikan topik berdiskusi ya. Tadi bagaimana kontribusi NU dalam menjaga keutuhan, menjaga perdamaian dan lain sebagainya. Ya, sekarang silahkan kita bentuk 6 kelompok. Kita sesuaikan sejumlah 6 pertanyaan tadi. Pembentukan kelompoknya berhitung aja ya. Dimulai dari belakang. Dimas. 2. Oke, silahkan kalian bergabung dengan yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Silahkan bergabung kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergabung. Ayo, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Sini, ayo Eko sini. Bawa kursi. Sini Eko sini. Ayo sini. Ya. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan topik sesuai pertanyaan dari teman kalian tadi ya. Sini. Silakan saya bagi, nanti ditulis di kertas hasil dari diskusi kalian. Kemudian nanti sebelum dipresentasikan, jawaban kelompok kalian ditukar ke kelompok lain untuk dikoreksi atau ditambahkan. Seperti itu ya. Baru dipresentasikan di depan kelas. Kalau berapa ini? Ayo, bingung. Satu mana? Satu mana? Satu situ. Silahkan manfaatkan sumber belajar kalian. Boleh dari internet, artikel yang saya share, buku paket, link video, maupun bisa browsing di internet. Cari artikel-artikel yang relevan dengan pertanyaan yang kalian dapatkan. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya. Dimanfaatkan. Disalin. Lama sini. Gabung atau ada ke belakang. Ya, biar semuanya tahu. Oke.
Siapa ini? pen. Silakan dibaca hasil jawaban kelompok lain, kemudian boleh kalian tambahkan. Ini ke sini, sudah? Sudah. Oke. Oke, silahkan kita mulai presentasi ya. Dikembalikan lagi ke kelompok yang awal. Dikembalikan lagi kelompok yang awal. Terus, siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silakan ayo beri tepuk tangan ke kelompoknya Prama. Jadi kelompoknya Prama presentasi, kelompok lain menyimak, terus siapkan pertanyaan. Silakan siapkan pertanyaan untuk kelompoknya Prama, Nivia, sama Dian. Nurul. Agak sini aja, sini, agak silau. Ini agak silau. Waduh, gini wes, tak geser. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Apa saja program-program yang dilakukan NU untuk generasi muda? Yang pertama, program pendidikan dan pengembangan diri. Pesantren modern. NU mengembangkan pesantren modern yang menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami agama, tapi juga memiliki kompetensi di berbagai bidang. Sekolah NU. NU mendirikan berbagai sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kursus dan pelatihan. NU menyelenggarakan berbagai kursus dan pelatihan seperti kursus bahasa asing, keterampilan komputer, dan kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beasiswa. NU memberikan beasiswa kepada santri dan mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan studi. Yang B, program pemberdayaan pemuda. IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
pemuda NU yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pelatihan kepemimpinan. NU menyelenggarakan berbagai pelatihan kepemimpinan generasi muda yang kaderisasi. Memiliki program kaderisasi yang sistematis untuk mencetak kader NU yang berkualitas. C. Program keagamaan. Kajian Islam. NU menyelenggarakan kajian-kajian Islam yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembinaan akhlak. NU fokus pada pembinaan akhlak generasi muda akan menjadi generasi yang berakhlak mulia. Tausiah dan ceramah. Ulama NU secara rutin memberikan tausiah dan ceramah agama untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda. D. Program sosial dan kemasyarakatan. Kemanusiaan. NU aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam dan sosial dan lingkungan hidup. NU mendorong generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Kewirausahaan. NU memfasilitasi generasi muda untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Program digital. Media sosial. NU memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan dakwah yang positif. Literasi digital. NU memberikan edukasi kepada generasi muda tentang literasi digital untuk menangkal hoax dan ujaran kebencian. Tujuan program NU dan generasi muda mencetak generasi yang berkualitas, generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan akhlak mulia, menjaga kehidupan NKRI, menanamkan nilai-nilai kebangsaan masyarakatnya masuk dan makmur, melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang tambahan. Oke, silakan Aldafa. Bagaimana peran NU dalam Mau menambah pertanyaan? Oke, Tulus. berikan salah satu contoh bentuk moderasi beragama dari NU? Salah satu contoh moderasi beragama dari NU. Jadi memperkuat pendidikan Islam modern guna mencegah radikalisme di kalangan pelajar adalah 1. Penguatan pendidikan di pesantren dan madrasah. 2. Kurikulum berbasis modernisasi beragama. 3. Penyuluhan dan diskusi terbuka. 4. Penguatan peran guru dan kader ulama muda. 5. Pemanfaatan teknologi dan media digital. Contoh modernisasi dari perbedaan suku, ras, golongan, dan agama. Menghargai keyakinan orang lain, mengajak kebenaran serta Islam, membangun persaudaraan serta hormat dan agama, bukan merenggangkan atau mengolah agama orang lain, meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Oke, gimana Aldafa sama Tulus? Sudah puas dengan jawabannya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, silahkan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke, yang lainnya silahkan membuat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagaimana peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nahdlatul Ulama atau NU memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai organisasi Islam tertua di Indonesia, NU tidak hanya berkontribusi dalam bidang keagamaan, tetapi juga aktif dalam perjuangan politik melawan penjajah. Berikut adalah beberapa peran penting NU dalam perjuangan kemerdekaan. 1. Perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan fisik NU adalah sekelas perjuangan yang dilakukan ulama sampai di umat Islam. Kelas kali ini tentang perlawanan fisik melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Perlawanan fisik. Selain perlawanan fisik, NU juga melakukan perlawanan secara
kedua yaitu tentang pembentukan kader bangsa. NU mendirikan pesantren dan sekolah yang tidak hanya mengajarkan agama tetapi juga ilmu pengetahuan dan keterampilan. Melalui pendidikan, NU mencetak kader-kader bangsa yang memiliki kualitas dan siap membangun bangsa. NU juga membentuk berbagai organisasi pemuda dan perempuan yang berperan penting dalam mobilisasi massa dan perjuangan kemerdekaan. Sebagai kekuatan moral, NU menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. 4. Sebagai kekuatan politik, NU terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik untuk mencapai kemerdekaan. 5. Sebagai kekuatan sosial, NU berperan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Organisasi yang dibentuk NU dalam melawan penjajah. Dijawab. Oke, silakan. Organisasi yang dibentuk NU atau didukung NU untuk melawan penjajah antara lain: 1. Laskar Hizbullah, 2. Laskar Sabilullah, 3. Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, 4. Komite Hijrah, 5. Resolusi Jihad. Bagaimana Zarotun? Udah ada lagi? Apa saja dan bagaimana bentuk ilmu pengetahuan yang diajarkan NU dalam madrasah? Ilmu pengetahuan yang diajarkan NU dalam madrasah. Bentuk-bentuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan NU yaitu melalui pendidikan formal dan non formal. Itu ada pesantren yang mengajarkan ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis. Tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti bahasa, matematika, teknologi, dan keterampilan hidup. Yang kedua yaitu madrasah dan sekolah. NU mengembangkan pendidikan formal seperti MI atau madrasah ibtidaiyah, MTS atau madrasah sanawiyah, juga madrasah aliyah. Untuk di universitas dan perguruan tinggi, NU mendirikan banyak perguruan seperti Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU dan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama atau IAINU. Di berbagai daerah menyediakan pendidikan berkualitas di berbagai bidang seperti sains, teknologi, sosial, dan ekonomi. Oke, ada lagi? Oke ya, Prama. Siapa tokoh utama NU yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan? Yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia: 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdullah Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Sarifudin Juri. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Jika sudah, silahkan duduk dan beri tepuk tangan untuk kelompoknya Aldafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya. Siapa dulu? Ini Mas satu? Oh sini ya, wes sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan soal tentang perkembangan NU dari masa ke masa. Masa awal 1926 sampai 1945. Pendirian dan konsolidasi NU didirikan pada tahun 1926. Peran dalam pergerakan nasional. Banyak tokoh NU yang menjadi bagian dari BPUPKI dan PPKI. Pendidikan NU mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah yang berilmu agama dan pengetahuan umum. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1965. Partisipasi dalam politik. NU menjadi partai politik dan ikut serta dalam pemilu.
1998. Kembali ke kita, NU kembali fokus pada pengembangan organisasi di bidang keagamaan dan sosial. Penguatan pesan lembaga pendidikan, NU menguatkan pesantren maupun sekolah umum. Peran dalam masyarakat, NU aktif dalam sosial seperti penanggulangan bencana alam dan pemberdayaan masyarakat. Era reformasi 1998 sampai sekarang. 1. Demokrasi. NU aktif politik praktis dan mendukung sistem demokrasi. 2. Modernisasi. NU mengikuti perkembangan zaman dalam tiga. 3. Pluralisme. NU beradaptasi dalam perbedaan dan menjunjung tinggi nilai pluralisme. Kemandirian NU mengembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Moderasi beragama. NU menjadi pilar penting dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia. Adakah yang dipertanyakan? Seberapa besar pengaruh NU dalam membangun semangat jihad yang berlandaskan cinta tanah air dalam pergerakan nasional? Diulangi, jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Seberapa besar pengaruh NU dalam membangun semangat jihad yang berlandaskan cinta tanah air dalam pergerakan nasional? NU memiliki pengaruh yang sangat besar dan membangun semangat jihad yang berlandaskan cinta tanah air di masa pergerakan nasional. Berikut beberapa poin pentingnya. 1. Konsep hubul watan minal iman. NU memperkenalkan dan mempopulerkan prinsip hubul watan minal iman atau cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Prinsip ini menjadikan landasan teologis bagi umat Islam untuk membela tanah air dari penjajahan. Dengan konsep ini, perjuangan membela bangsa dipandang sebagai bagian dari kewajiban agama. Yang kedua yaitu resolusi jihad 1945. Pada 22 Oktober 1945, Ki Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama NU mengeluarkan resolusi jihad yang menyeruakan kewajiban berjihad pada umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Fatwa ini membangkitkan semangat perlawanan rakyat dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Dimas. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana NU menyelesaikan bagaimana permasalahan pada masa sekarang. Moderasi beragama, menolak ekstremisme. NU secara tegas menolak segala bentuk radikalisme dan ekstremisme yang dapat memecah belah bangsa. Dialog antar agama. NU aktif dalam dialog antar agama untuk membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Pendidikan moderasi. NU mengintegrasi nilai-nilai moderasi dalam pendidikan agama di pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. B. Penguatan nilai-nilai kebangsaan. 1. Nasionalisme. NU terus menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada para anggotanya. 2. Pancasila. NU konsisten dalam menegakkan Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Bhinneka Tunggal Ika. NU menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan keberagaman. C. Pemberdayaan masyarakat. 1. Ekonomi umat. NU mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi umat seperti koperasi dan UMKM. 2. Pendidikan. NU terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren dan di sekolah-sekolah yang berfasilitas dengan NU. 3. Kesehatan. NU ikut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. D. Teknologi informasi. 1. Literasi digital. NU mendorong agar masyarakat khususnya generasi muda memiliki literasi
digital yang baik untuk menangkal hoax dan ujaran kebencian. 2. Media sosial. NU memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dan modern. Keterlibatan dalam politik. 1. Advokasi kebijakan. NU terlibat dan aktif dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 2. Partisipasi pemilu. NU mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin yang amanah. Tantangan yang dihadapi NU. 1. Radikalisme. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang ingin mengubah ideologi negara. 2. Hoax dan ujaran kebencian. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial dapat memecah belah masyarakat. 3. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. 4. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif, sehingga NU perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Apa solusi yang ditawarkan NU untuk menjaga norma sosial dan menciptakan harmoni di tengah keberagaman bangsa? Pelan-pelan. Apa solusi yang ditawarkan NU untuk meredakan konflik sosial dan menciptakan harmoni di tengah keberagaman bangsa? Solusinya 1. Menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama atau wasatiyah. 2. Dialog antarumat beragama. NU aktif dalam membangun komunikasi dan dialog antarumat. 3. Pemberdayaan forum perdamaian. 4. Pendidikan karakter berbasis toleransi. Udah cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bagaimana peran NU dalam menjaga keutuhan NKRI. Nahdlatul Ulama atau NU memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah beberapa peran penting NU dalam menjaga keutuhan NKRI. 1. Menjaga toleransi beragama. NU konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk. 2. Menegakkan Pancasila. NU secara tegas mendukung Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman bagi NU dalam berbangsa dan bernegara. 3. Menolak radikalisme. NU secara aktif melawan segala bentuk radikalisme dan ekstremisme yang mengancam keutuhan NKRI. NU mengajarkan Islam yang moderat, toleran, dan hormatan lil alamin. 4. Menjaga kebinekaan. NU menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan keberagaman sebagai kekayaan bangsa. NU mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan justru memperkaya bangsa Indonesia. 5. Menyuarakan nasionalisme. NU selalu menanamkan semangat nasional kepada para anggotanya. Cinta tanah air dan bangsa menjadi bagian dari ajaran agama yang diajarkan di
Melalui pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, NU mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks kekinian, peran NU semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keutuhan NKRI, seperti radikalisme. NU terus berupaya menangkal paham radikal yang dapat memecah bangsa. 2. Hoak. NU ikut berperan dalam melawan penyebaran hoak yang dapat memicu konflik sosial. 3. Intoleransi. NU terus memperkuat nilai-nilai toleransi untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Saya mau ditanyakan. Bagaimana NU menghadapi tantangan radikalisme yang berpotensi merusak keutuhan NKRI? Melalui pendidikan Islam yang benar dan akurat dapat memberikan pemahaman yang benar tentang keyakinan Islam dan mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keseimbangan. Bagaimana? Oke, ada lagi? Siapa? Oke, ya. Bagaimana NU memastikan bahwa ajaran Islam itu sesuai dengan prinsip dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Karena Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi umat Islam Indonesia. Ya, beserta dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisinya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang apa kontribusi NU dalam membangun bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Peran tidak hanya sebatas organisasi keagamaan, tapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Berikut adalah beberapa kontribusi utama NU. Menjaga persatuan dan kesatuan. 1. Toleransi beragama. NU konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 2. Kebinekaan. NU menjunjung nilai kebinekaan dan keberagaman sebagai kekayaan bangsa. 3. Modal beragama. NU menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia. 2. Pendidikan. 1. Pesantren. NU memiliki jaringan pesantren yang sangat luas yang menjadi pusat pendidikan agama dan budaya. 2. Sekolah. NU juga mendirikan berbagai sekolah formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 3. Literasi. NU berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat khususnya di daerah-daerah. Ekonomi, koperasi. NU mendirikan koperasi untuk memberdayakan ekonomi umat. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM. NU mendorong pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dan infak. NU mengelola zakat dan infak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sosial, kemanusiaan. NU aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial, pemberdayaan perempuan. NU memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan pemuda. NU memiliki organisasi kepemudaan yang berperan penting dalam menjaga generasi muda yang berkualitas. Politik dominasi untuk mendukung sistem demokrasi
dan ikut serta dalam proses politik. Keseimbangan politik NU berperan sebagai perubahan dalam pandangan politik nasional. Kebudayaan NU berperan aktif dalam penanganan budaya bangsa Indonesia, seni dan budaya menggunakan seni dan budaya yang modern. Tidak cukup.